Pengertian pegadaian. Jadi, pegadaian adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadaian, boleh kembali atau menebus barang yang telah digadaikan dengan biaya atau tambahan bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian. Tentunya, pegadaian mempunyai dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas pegadaian, yakni antara lain ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, dengan cara menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman yang tidak wajar. Apa saja sih jenis pegadaian? Jenis pegadaian terdapat dua bagian. Pertama, pegadaian konvensional, kedua, pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang merupakan salah satu jenis pegadaian yang memberikan pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Untuk jenis ini, sudah dengan mudah kita dapat temukan dari mulai perkotaan besar sampai dengan pedesaan. Sedangkan pegadaian syariah sama seperti bank. Selain konvensional, pegadaian ada juga merupakan golongan syariah dengan sistem yang sedikit berbeda. Jadi tujuannya sama untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan tetapi menggunakan prinsip syariah. Dari dua jenis pegadaian yang telah kita ketahui, tentu saja masing-masing mempunyai keuntungan tersendiri. Dengan pemahaman yang baik tersebut, kita bisa langsung menentukan sendiri jenis mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah keuangan kita. Tentunya pegadaian mempunyai tujuan. Apa sih tujuan dari pegadaian? Adanya sebuah organisasi itu bukan tanpa tujuan yang jelas. Begitu pula yang terjadi pada pembentukan pegadaian. Selain untuk membantu kebutuhan masyarakat, tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, tujuan yang pertama dari adanya pegadaian tentu saja untuk melaksanakan dan menunjang sebuah program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki. Kedua, untuk meminimalisir terjadinya masalah yang semakin besar seperti timbulnya praktik ijon, riba, dan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar yang akhirnya memberatkan masyarakat. Ketiga, untuk menyediakan dana dengan cara cukup mudah dan sederhana tanpa perlu kerepotan lagi bagi masyarakat baik dalam kota ataupun pedesaan, baik digunakan untuk keperluan tersendiri, bisnis, ataupun pengembangan produksi lainnya. Tentunya pegadaian mempunyai manfaat. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan juga dapat dipercaya. Bagi pegadaian, manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabah adalah 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
Keempat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Jenis barang apa aja sih yang bisa kita gadaikan? Pertama, rumah. Benda yang digadaikan tentunya sertifikat rumah. Tidak banyak orang yang menggadaikan sertifikat rumah terkecuali dengan melakukan pinjaman besar, jumlah besar. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menjadi salah satu jenis barang yang bisa diterima oleh Pegadaian sebagai barang jaminan. Namun, kendaraan harus memenuhi persyaratan seperti kendaraan berproduksi 5 tahun terakhir untuk kendaraan roda 2 dan terdaftar dalam merek pabrikan yang umum digunakan oleh masyarakat. Sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil, minimal produksi 10 tahun terakhir. Pegadai harus membawa surat kelengkapan yaitu BPKB, faktur pembelian, dan STNK untuk menggadaikan kendaraan bermotor. Ketiga, barang elektronik. Barang elektronik yang diterima minimal diproduksi dalam 1 tahun terakhir. Surat kelengkapan yang harus dibawa adalah kwitansi pembelian, kartu garansi, KTP, dan KK. Namun, barang elektronik yang diterima juga bergantung pada kondisi barang elektronik itu sendiri. Apakah masih layak atau tidak? Barang elektronik yang bisa diterima oleh Pegadaian diantaranya seperti HP, laptop, TV, kulkas, dan lain-lain. 4. Perhiasan emas. Emas merupakan jenis barang yang umumnya diajukan untuk digadaikan. Emas yang diterima oleh Pegadaian dapat berbentuk perhiasan kalung, cincin, anting, gelang, hingga emas keping atau batangan. Perhiasan lain seperti berlian juga bisa digunakan sebagai jaminan. Syarat untuk menggadaikan emas adalah dengan membawa surat emas beserta KTP dan KK. Berikut penjelasan mengenai Pegadaian dari saya. Mohon maaf jika di penjelasan saya kurang memuaskan hati Pak Akrom. Sekiranya Bapak bisa memaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, sore, dan malam Pak Akrom.